Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Saat ini saya mau membagikan informasi bersama teman-teman mengenai sebuah pertanyaan ya, dari banyaknya orang yang bertanya tentunya. Oke, mengenai gejala kecemasan ya. Kadang orang dengan gejala-gejala kecemasan itu kan salah satu tandanya memang selalu berkeringat dingin, selalu merasakan panic attack ya. Jadi serangan panik yang tiba-tiba dalam keadaan bahagia bisa jadi sedih, dalam keadaan sedih bisa tambah galau gitulah. Atau bahkan ada yang lebih fatalnya lagi adalah ketika tubuh dan pikiran serta perasaan selalu menjadi negatif ya. Takut mati, takut ketemu orang ya, takut bersosialisasi, takut untuk membuat mimpi, takut mengejar karir dan lain sebagainya, sehingga membuat tubuh kan kecenderungan energinya jadi rendah karena terlalu banyak energi negatif dalam tubuh, sehingga membuat tubuh jadi cepat lemas, cepat lelah, capek berkepanjangan, jadi kurang tidur, tidak nafsu makan dan lain sebagainya. Ya, di sini tanda-tanda kecemasan yang lain bisa disertai juga dengan hal-hal selain hal-hal tadi, ada juga hal-hal yang memang bisa saya sharing dengan teman-teman. Salah satunya adalah ketika adanya pertanyaan, kapan sih rasa cemas ini benar-benar sembuh dari dalam diri seseorang, dan apakah bisa disembuhkan atau tidak, dan bagaimana cara mengendalikannya. Baik teman-teman, kecemasan itu kan sebetulnya hal yang wajar ya dalam tubuh seseorang, dimana dalam tubuh kita ini kan terdiri dari beberapa sel otak atau neurotransmitter dan fungsinya memang beragam. Dan cemas ini kan memang muncul dari kondisi emosi-emosi tertentu, sedangkan yang mengendalikan emosi itu adalah amigdala dalam otak seseorang atau otak manusia ya. Nah, baik teman-teman, ketika rasa cemas muncul, itu kondisi neurotransmitter atau amigdala dalam tubuh seseorang, khususnya di dalam otak, ini kan memang tidak stabil ya hormonnya. Sehingga yang paling utamanya untuk mengurangi rasa cemas tersebut adalah dengan memperbanyak sosialisasi dan juga berbanyak syukur. Sebetulnya itu yang harus dikerjakan di awal ya. Dan memang tidak semua orang bisa mempraktekkan ini secara instan karena semuanya juga butuh proses ya. Kecemasan yang paling negatif itu adalah ketika munculnya malah jadi gangguan, yaitu kecemasan berlebih, bahkan sudah masuk pada ranah fisik yang saya selalu bilang ini adalah psikosomatis, menjadi tubuh cepat lelah, tiba-tiba cek ke dokter kok sehat ya, tidak ada gejala apapun, tidak ada penyakit apapun secara fisik, tapi dia merasakan gejala-gejala itu selalu muncul, sakit kepala, kelayangan, sakit di punggung, panas badan lah, meriang lah, menggigil lah gitu ya, sesak nafas dan lain sebagainya. Padahal cek segala macam ke dokter ternyata hasilnya ya tidak terjadi apapun. Artinya ini sudah dikatakan psikosomatis. Ini juga pernah saya bahas di video selanjutnya bahwa psikosomatis ini adalah bagian di mana kondisi pikiran dan perasaan atau stres terhadap kejadian atau kondisi tertentu membawa sesuatu dampak buruk terhadap fisik yang ujungnya fisik pun menjadi lebih tadi ada hal-hal negatif dalam tubuh kita ya. Oke, kemudian gimana sih caranya supaya rasa cemas tersebut benar-benar hilang dan dikatakan sembuh total? Memang rasa cemas ini dikatakan sembuh total kalau kita kondisinya sudah bisa mengendalikan. Rasa cemas atau panic attack itu muncul dalam kehidupan kita. Salah satu sudah bisa mengendalikan itu ketika kalian sudah menjalani beberapa metode ya. Biasanya ketika kalian mendatangi beberapa ahli, itu baik di bidang psikiatri maupun di bidang psikologi, biasanya akan dilakukannya sebuah psikoterapi atau mungkin menggunakan obat-obat tertentu untuk meningkatkan hormon yang memang yang tadinya tidak bagus menjadi lebih stabil lagi. Termasuk untuk psikoterapinya juga akan membuat perilaku, emosi menjadi jauh lebih stabil ya. Ketika ini dijalankan berturut-turut dengan para ahlinya, baik di bidang psikologi maupun di bidang psikiatri, ini akan membantu proses penyembuhan dari rasa cemas kamu. Sebetulnya bukan dikatakan sembuh ya, tapi diarahkan untuk lebih bisa mengendalikan. Karena kalimat sembuh ini adalah kalimat di mana kamu bisa mengartikannya dengan mengendalikan. Jadi kalau sudah bisa mengendalikan rasa cemasnya supaya tidak berlebih, maka itu sudah dikatakan baik ya. Dan juga kondisi-kondisi ini karena banyak sekali di dalam lingkungan kita, bisa jadi ini juga terjadi dalam diri kita. Artinya kecemasan itu datang supaya menjadikan hormon kortisolnya bangkit ya, itu sebetulnya hal-hal yang normal. Cuman yang jeleknya ya tadi ketika cemasnya berlebih. Jika kalian sudah mulai cemasnya berlebih dengan
dengan tanda-tanda tadi di awal, boleh kalian sharing, pergi ke psikiatri atau mungkin ke beberapa pakar psikologi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut ya. Kehidupan cemas ini kan kalau misalkan tidak tertangani, kalian akan terganggu baik dalam keadaan di dalam keluarga, baik itu di dalam lingkungan kerja atau bersosialisasi, jelas ini akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, semakin cepat ditangani akan semakin jauh lebih baik lagi. Jika kalian punya gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan, ayo kita sharing dan lain sebagainya. Ingat ya, yang selalu saya tekankan adalah jangan pernah puas melakukan konseling ataupun psikoterapi hanya dalam satu waktu, karena biasanya ada orang yang mengatakan sudah datang ke pakarnya gitu tapi nggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Kita harus kerjasama ya untuk mereduksi rasa kecemasan dan menjadikan itu lebih stabil lagi. Tidak membutuhkan waktu yang instan, tapi membutuhkan waktu yang cukup untuk rentangnya lebih panjang. Artinya kita butuh proses, karena segala sesuatu itu tadi ya tidak instan. Oleh karena itu, ketika menjalani rangkaian psikoterapi maupun rangkaian medis dari dokter ahli kejiwaan, itu biasanya nggak langsung sembuh dalam satu waktu. Kita juga berproses, butuh untuk merubah seluruh emosi dan pikiran kita, tapi kerjasama dengan diri kita sendiri. Percuma kita datang ke ahli psikologi ataupun ke ahli psikiatri, tapi diri kitanya sendiri tidak mau berusaha untuk mengubah karakter dalam diri. Jadi males lah, tidak mau bergerak menjadi hal yang lebih positif, selalu masih galau, berpikir negatif, dan lain sebagainya. Artinya penyembuhannya akan jauh lebih lama. Artinya kestabilan dalam tubuh kamu juga akan membutuhkan proses lebih lama lagi. Oleh karena itu, setiap orang memiliki waktu yang tertentu untuk bisa dikatakan menstabilkan tubuhnya sendiri dari rasa kecemasan berlebih tersebut. Namun ingat ya, kita kerjasama antara terapisnya, antara konselornya, antara ahli psikologinya, psikoterapisnya, atau mungkin dari psikiatrinya dengan diri kalian semua agar bisa mengendalikan dengan sangat cepat, walaupun benar tidak instan, tapi minimalnya prosesnya tidak terlalu lambat ya. Sekian yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa share video ini jika bermanfaat, dan juga kalian bisa komen di bawah atau mungkin sekedar nanti kita konseling via online ya, supaya teman-teman juga bisa berbagi ilmu dan saya juga bisa berbagi ilmu agar kehidupan kita jauh lebih sehat secara fisik, jasmani, secara psikis, mental maupun secara spiritual yaitu rohani. Terima kasih banyak. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.